Dongeng Pilihan Orang Tua. Selamat pagi, Ibu, Bapak, kakak-kakak, dan teman-teman kecilku. Aduh, luar biasa pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Aduh, Kak Lucy senang sekali pagi ini bisa bertemu lagi dalam acara apa ya ini? Oh, webinar menyambut Hari Dongeng Sedunia. Luar biasa. Hari ini kita akan ada apa ya? Nah, sebelum itu, Ibu, Bapak, dan teman-teman semua tadi kalau sih ingin menyapa ya, ada dari Sabang sampai Merauke, luar biasa. Semua kita berkumpul hari ini, ada yang selain itu ada yang dari Medan. Kalau sih tadi lihat ya, dari Yogyakarta. Yang dari Jakarta, Jabodetabek pasti ya, luar biasa. Ada dari Belitung, ini adalah satu lagi dari Belitung, luar biasa. Aduh, kalau sih senang. Hari ini kita mau ada apa ya? Pasti sudah penasaran ya. Nih, Kak Lucy punya teman. Gak cuma Kak Lucy yang hadir di sini, tapi ada tamu spesial. 2 orang tamu spesial akan menemani kita sepanjang 2 jam ke depan. Siapa mereka? Ayo, tadi sudah disebutkan ya. Iya, ada Kak Putih dan Kak Ayu. Ini kita kenalan dulu ya. Dengan siapa ini ya? Dengan Kak Putih Karina Puar atau biasa disapa dengan Kak Putih. Selamat pagi Kak Putih. Selamat pagi Kak Lucy, selamat pagi Ibu Bapak dan kakak-kakak semua. Nah, nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari Kak Putih. Sebelumnya, Kak Lucy akan bacakan dulu nih. Siapa ya Kak Putih ini? Kak Putih ini adalah ibu dari 1 orang anak yang juga dikenal sebagai ilustrator. Kak Putih bisa menggambar ya Kak Putih ya. Aduh, senengnya. Jadi selain membuat gambar yaitu ilustrator, Kak Putih juga menulis 3 buku loh. Luar biasa ini. Ada komik Persatuan Ibu-Ibu, Happiness is Homemade, dan Empower MI, Mother Empowers. Juga mendirikan komunitas Bu Ibu Baca Buku Book Club yang berdiri memberdayakan dan mengedukasi perempuan Indonesia, terutama ibu-ibu, melalui gerakan literasi baca buku. Luar biasa. Kak Putih sekarang sedang sibuk apa nih? Kalau sih dengar Kak Putih bikin buku lagi. Coba boleh cerita dong. Aduh. Iya Kak Lucy, jadi karena buku yang terbaru tuh yang tadi udah Kak Lucy sebutkan, Empowered Me, itu baru terbit, jadi sekarang lagi... Ini yang baru Kak? Aduh, Kak Lucy jadi lagi lumayan banyak, lagi lumayan semangat Kak untuk promosi-promosi. Gitu. Itu boleh diceritain sedikit buat spoiler dikit ya Kak. Ini pasti ibu bapak di rumah dan juga teman-teman penasaran nih Kak Putih itu buku apa gitu. Jadi buku Empowered Me ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama baru bulan Februari kemarin Kak Lucy. Dia itu baru ya. Baru bukunya sebetulnya tentang mengajak ibu-ibu untuk bisa lebih kuat, lebih berdaya dalam mengambil keputusan untuk hidupnya dan menjalani keputusan itu gitu. Jadi di dalam bukunya ada soal kenapa sih zaman sekarang kita tuh suka membanding-bandingkan diri sama orang lain dan kenapa kita mestinya enggak melakukan itu. Lalu ada juga kayak semacam template-template untuk diisi Kak Lucy untuk lebih mengenal diri sendiri dan lebih produktif gitu. Luar biasa Kak Putih ya, sebagai ibu dan juga perempuan Indonesia, luar biasa buku ini menjawab tantangan perempuan Indonesia. Saya jadi penasaran juga. Tapi sebelumnya karena hari ini kita akan bicara tentang dongeng, mari kita dengarkan pemaparan dari Kak Putih. Buat ibu bapak dan teman-teman semua yang mau bertanya nanti, boleh ya langsung masuk ke slido.com dengan hashtag
dongeng kreatif. Langsung ya, nanti kalau ada pertanyaan jangan takut lupa, langsung masuk situ. Ya. Nah, sekarang kita dengarkan pemaparan dari Kak Putih. Silahkan Kak Putih. Oke, kita akan mulai soal mendongeng untuk literasi anak. Jadi kita mungkin akan balik dulu nih ke definisi, walaupun kadang-kadang membosankan ya ngomongin definisi, tapi ini lumayan penting gitu, karena kadang-kadang orang ngomongin literasi ini penting, literasi itu sebenarnya apa sih? Jadi menurut KBBI, literasi itu bisa kemampuan menulis dan membaca, lalu keterampilan atau kecakapan gitu ya dalam suatu bidang. Tapi yang pasti literasi itu sebenarnya adalah kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan yang dia punya untuk kecakapan hidup, untuk dipraktekkan dalam hidupnya. Nah, informasi ini kan macam-macam ya, apalagi kalau dulu mungkin hanya asosiasinya dengan membaca, tapi informasi zaman sekarang itu kan ada dari menonton, ada dari mendengar podcast gitu ya. Jadi memang keterampilan literasi itu tercakup dalam hal-hal dalam menerima dan mengelola informasi gitu. Lalu bagaimana si informasi itu dipraktekkan dalam hidup. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin kemampuan literasi gitu kan tadi, oke, dongeng untuk kemampuan literasi. Nah, sebetulnya kemampuan literasi ini tuh pasti dimulai dari kemampuan dulu untuk menemukan si informasinya gitu. Jadi kalau kita atau anak gitu ya, gimana sih meningkatkan kemampuan literasinya, itu bisa dimulai dulu dari bagaimana anak bisa anak atau kita juga sih termasuk menemukan informasi atau pengetahuan yang dibutuhkan gitu ya. Ya, jadi tentu saja termasuk membaca gitu ya, mengeja, lalu kalau misalnya sekarang konteksnya literasi digital, bagaimana anak itu bisa mengakses, mencari informasi yang dia butuhkan gitu. Nah, kemudian keterampilan berikutnya, kemampuan berikutnya adalah kemampuan mengevaluasi informasi tersebut gitu. Jadi bagaimana kita bisa membaca, memahami, lalu mengerti ini konteksnya dan relevansinya ini pas nggak untuk diaplikasikan ke dalam hidup kita gitu. Ini informasinya benar nggak? Itu juga adalah sebuah keterampilan yang terkait dengan literasi. Nah, kemudian keterampilan untuk mencipta gitu ya. Jadi dari informasi-informasi yang udah ditemukan, yang udah dievaluasi, bagaimana itu bisa dihubungkan dan membentuk gagasan baru yang itu tadi pas nggak nih kalau diaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian baru setelah itu soal mengkomunikasikan gitu. Jadi kemampuan literasi yang udah di ujung gitu ya, udah yang dia bisa berhubungan dengan orang lain itu adalah mengkomunikasikannya. Jadi konteksnya memang menulis, bicara. Nah, jadi tentu saja informasi-informasi yang sampai kita bisa mengkomunikasikan itu jumlahnya makin kecil gitu ya. Pasti yang ditemukan banyak, yang dievaluasi jadi lebih sedikit gitu ya, karena mungkin ada yang nggak relevan. Lalu yang kita hubungkan dan kita ciptakan itu lebih sedikit lagi, dan yang kita komunikasikan akan lebih sedikit lagi. Makanya kalau bahasa gampangnya, kalau orang mau jadi penulis gitu ya, atau mau jadi pembicara yang baik, tentu saja dia harus punya banyak sumber, harus banyak baca, banyak mendengar, begitu kurang lebih soal kemampuan literasi. Nah, terkait juga dengan kemampuan literasi, ini adalah soal membaca. Jadi kalau di Indonesia gitu ya, mudah-mudahan kalau di peserta webinar sekarang enggak sih, aku udah yakin, tapi masih suka ada asumsi gitu ya, atau pemikiran bahwa membaca itu tuh ya mengeja. Jadi ini, bu bude, ini budi, udah dianggap bisa membaca. Padahal membaca itu sebenarnya adalah sebuah keterampilan yang terdiri dari banyak hal-hal gitu ya. Jadi misalnya latar belakang pengalaman membaca dan menulis gitu ya. Lalu keterampilan berbahasa lisan. Jadi kalau misalnya nggak banyak dengar, nggak banyak ngomong gitu ya, nggak terampil dalam bicara ya, itu berhubungan juga dengan nanti keterampilan membaca. Lalu pemahaman akan susunan kata-kata gitu ya, ungkapan.
Lalu berhubungan juga dengan pengetahuan kosakata. Jadi contohnya misalnya gini ya, anak udah bisa baca mengeja gitu, sayembara. Tapi sayembara tuh apa sih? Ditaruhnya tuh di kalimat apa gitu ya? Apa nih, bisa nggak kita ujuk-ujuk bilang menang sayembara? Nah, itu kan konteksnya pas gitu ya. Tapi misalnya aku ini Bu pengen membuat sayembara di rumah gitu, padahal sayembara 17-an. Nah, itu kan konteksnya mungkin kurang pas. Nah, jadi soal pengetahuan kosakata. Nah, kemudian bagaimana seseorang gitu ya, termasuk ya, dalam hal ini anak-anak itu terbiasa melihat ragam tulisan. Jadi misalnya ada buku gitu ya yang huruf A-nya tuh huruf A kecilnya tuh stylenya gini. Ada yang hurufnya kapital semua. Lalu kalau di billboard sama di majalah itu kan ukurannya beda gitu ya. Informasi yang disampaikan juga beda. Nah, jadi si keterampilan membaca ini juga akan semakin baik kalau anak atau kita itu lebih banyak terpapar dengan ragam tulisan, bahan cetak, bacaan gitu ya. Nah, lalu ada keterampilan struktur bahasa, huruf, fonemik, dan semua ini gitu ya, barulah kalau misalnya semakin baik, baru dia terjalin menjadi keterampilan membaca yang bukan hanya mengeja, tapi juga lancar membaca dan memahami si teks. Jadi memahami kata, memahami maksudnya kalau di kalimat, maksudnya kalau di dalam narasi gitu. Nah, jadi kurang lebih itu soal kemampuan literasi membaca yang bukan hanya mengeja. Nah, Kak, dari tadi kok belum nyebut-nyebut dongeng, nih kan lagi webinar dongeng gitu ya. Nah, tenang, dongeng itu nanti banyakkan ke Ayo porsinya gitu. Tapi kalau dari aku mungkin di sini kenapa sih akhirnya dongeng gitu ya, kita cerita, kita ngebacain anak cerita, mengajak mereka mendengarkan, itu jadi hal yang sangat penting karena memang tadi terkait dengan kosakata, memahami konteks gitu ya. Jadi kosakata anak-anak ibarat tabungan simpenan kata-katanya itu, mau nanti dipakai untuk baca, untuk nulis, itu semua dimulai dari kosakata dengar dulu gitu. Jadi semakin anak dari kecil kita banyak ceritain, kita banyak memperdengarkan dia dengan kata-kata. Nah, itu tuh memang udah menjadi bekal dasar untuk si kemampuan literasinya. Nanti makanya anak yang suka diajak ngobrol lebih cepat ngomong gitu ya, lebih cepat bisa ngomong, lebih pas gitu ya kalau ditanya apa jawabnya apa lebih nyambung. Nah, itu karena memang kosakata dengar. Lalu ya itu tadi masuk dia akan jadi bekal untuk kosakata baca dan untuk nantinya menulis gitu ya dalam mengungkapkan gagasan. Ini sumbernya dari Read Aloud Handbook-nya Jim Trelease gitu. Nah, oke, lanjut lagi nih manfaat dongeng kan. Jadi tadi udah dibilang soal literasi ya, udah soal memperkaya kosakata, memperkenalkan tata bahasa. Nah, tapi ada juga nih yang lain gitu ya, tentu saja. Jadi memantik imajinasi dan rasa ingin tahu. Mungkin ada yang bilang, aduh Mbak, hari gini kan semua orang udah imajinasinya udah bagus gitu ya. Nonton TV, nonton YouTube, udah ada robot jadi dinosaurus, dinosaurus jadi robot gitu. Tapi itu kan sebetulnya, ya itu bagus sih, itu imajinatif banget. Tapi itu kan sebetulnya imajinasi si kreator, bukan imajinasi si anak kita gitu. Jadi kalau misalnya kita bacakan dia dongeng, walaupun pakai alat peraga, tapi anak itu pasti kan harus membayangkan. Kita ceritain soal kancil di hutan. Hutan tuh kayak gimana sih gitu kan? Kita cerita soal misalnya putri duyung di lautan. Wah, lautan seperti apa? Ombak berdebur. Nah, itu tuh sebetulnya memantik si anak jadi berimajinasi secara aktif dan juga jadi punya rasa ingin tahu gitu kan. Karena kalau kita sehari-hari gitu ya mungkin akan jarang ngomongin soal hutan, tapi kalau kita pantik dengan bacain dongeng, bacain cerita, anak-anak juga jadi lebih ingin tahu, oh hutan tuh banyak hewannya ya, hewannya apa aja sih gitu. Nah, kemudian melatih fokus dan rentang atensi anak gitu. Jadi kalau zaman sekarang ini bukan gimana-gimana, termasuk anak saya juga, anak-anak tuh lebih cepat bosen, lebih cepat pengen ganti kegiatan gitu ya. Nah, membacakan buku, membacakan dongeng, menceritakan, itu tuh sebetulnya melatih si anak untuk bisa fokus
supaya dia itu dengerin, karena kan kalau dia nggak dengerin, nggak benar-benar fokus kan dia pasti oke, jadi si kancil tadi ngapain ya. Nah, jadi dongeng itu bisa untuk melatih fokus. Mungkin awalnya dia cuma mau duduk diam berapa menit, lama-lama makin lama. Ini tuh nanti akan penting kalau di sekolah untuk mengerjakan tugas gitu. Itu kan harus fokus gitu ya, nggak bisa cepet-cepet gelisah mau cepet-cepet selesai. Jadi bagus banget nih kalau misalnya dilatih sejak dini. Lalu mengajarkan empati dan nilai-nilai baik. Jadi kalau empati ini kenapa bisa dibilang dari dongeng? Karena kalau kita menceritakan sesuatu, mendongengkan sesuatu gitu ya ke anak, kita kan berarti akan menceritakan karakter atau tokoh yang beda kan dari kehidupan kita sehari-hari gitu. Kita jadi bisa memberikan perspektif ke anak, oh ada loh situasi atau posisi yang dialami sebuah tokoh sampai dia melakukan hal ini. Misalnya kalau kita ngedongengin si kancil gitu ya, kancil itu kan kalau kita bilang apakah dia baik, apakah dia itu sebenarnya bandel, itu kan dari perspektif yang berbeda ya. Tapi kan kita bisa bilang, oh dia tuh melakukan ini karena dia merasa terancam gitu. Jadi dia bisa mencari akal untuk dalam tanda kutip menipu gitu. Nah itu kan sebetulnya bagaimana kita memberikan sudut pandang lain ke anak gitu. Jadi supaya dia bisa berempati dan nilai-nilai baik. Seperti yang tadi saya bilang, misalnya mungkin nggak selalu kita bisa membawa topik-topik kayak, nah kamu jadi orang harus jujur ya, tapi jujur tuh kayak gimana sih konteksnya gitu. Nah dengan storytelling atau dongeng ini tuh bisa disampaikan dengan lebih ajak gitu, ada contohnya. Anak-anak juga bisa lebih menyelami dan bukan hanya kayak diajarin aja. Dan ini nilai-nilai juga termasuk nilai-nilai kelokalan sih. Jadi kadang-kadang kita itu tahu dongeng dari daerah sini gini. Nah, itu mereka mungkin tercermin beberapa values mereka di dalam dongeng-dongeng yang ada di dari daerah tersebut. Gitu. Lalu soal melatih berpikir kreatif gitu ya. Termasuk untuk memecahkan masalah. Nah ini tadi kalau kita ngomongin si kancil lagi gitu ya, si kancil lagi, sebetulnya kan banyak situasi yang mungkin nggak dialami anak sehari-hari, tapi sebenarnya kalau dongeng itu kan biasanya ada latar belakang, ada konflik gitu ya, permasalahan yang harus dipecahkan baru penyelesaian. Nah semakin banyak dongeng yang dibacakan, berarti itu kan ada semakin banyak ragam masalah yang anak tuh jadi terpapar, lalu oh bisa ya kalau misalnya menghadapi masalah tuh bisa macam-macam pemecahannya. Misalnya saat kita terancam, mungkin bisa kabur, mungkin bisa hadapi dan berantem gitu ya, atau bisa menghadapi dan menipu gitu. Nah itu kan sebetulnya bisa menjadi semacam vocabulary ya, apa sih kayak satu bentuk kumpulan ide-ide yang bisa ya kita melakukan problem solving yang beragam caranya gitu. Nah, lalu manfaat membacakan dongeng untuk orang tua. Nah, untuk orang tuanya ini tuh udah pasti jadi momen kebersamaan sama anak. Kalau aku kadang-kadang nyuapin anak itu masih bisa sambil main handphone, ini jangan ditiru ya. Tapi kadang-kadang tuh masih bisa terpecah konsentrasinya. Tapi kalau lagi bacain buku, bacain dongeng, nyeritain, itu udah pasti aku harus fokus ya, iyalah karena kalau enggak kan pasti kemana-mana gitu ya. Nah jadi ini tuh bisa jadi bonding moments untuk anak dan orang tua. Lalu itu tadi membuka ruang diskusi dengan anak, terutama soal empati dan nilai-nilai baik di dalam keluarga. Kayak yang tadi saya bilang, mungkin kita bisa omongin soal nilai kejujuran, nilai kerja keras gitu kan. Nah, lalu tadi nih soal menjadikan mendongeng kegiatan yang menyenangkan. Nah, ini spesialisasinya Kak Ayo gitu ya, nanti gimana teknisnya. Tapi kalau pengalaman saya untuk kita orang tua gitu ya, memang sebetulnya perlu untuk meluangkan waktu. Kenapa? Kalau nggak diluangkan waktunya, itu kadang-kadang kita lagi ngantuk atau kita lagi buru-buru,
itu kan jadi moodnya nggak enak ya. Anak juga jadi mungkin ini ibu gue mau dongengin tapi kayaknya nanti marah-marah lagi deh gitu. Nah jadi coba diluangkan waktunya dan berikan atensi yang penuh. Kita aja orang dewasa kalau misalnya ngobrol sama orang terus ketahuan nih orangnya kayak lagi gelisah, lagi pengen buru-buru, pengen cepet-cepet selesai, kan kita juga nggak enak ya gitu ya, diceritain cerita yang bagus juga kita berasa gitu energinya beda gitu. Nah jadi berikan atensi yang penuh supaya nanti anak-anak tuh jadi mengasosiasikan, ih asik ibu mau ngedongengin aku gitu, dia jadi semangat gitu. Nah lalu disesuaikan dengan minat dan tahapan usia. Ini kita akan bahas di slide berikutnya gitu. Jadi tipsnya, tips, mohon nanti kalau ada yang kurang ditambahkan ya Kak Lucy, Kak Ayo gitu ya. Jadi kalau biasanya nih memilih dongeng untuk anak, kalau aku pribadi itu disesuaikan sama minat. Berdasarkan pengalaman, anak aku itu lagi ada fase-fasenya tuh, misalnya lagi suka dinosaurus, suka banget, nanti lagi suka hewan, nanti lagi suka laut. Nah, salah satu cara supaya si anak ini cepat engage gitu ya, itu adalah menyesuaikan dongeng yang mau dibacain dengan apa yang dia lagi minati gitu. Jadi disesuaikan dengan minat dan juga disesuaikan dengan perkembangan kognitif. Jadi si anak ini nih seberapa dia bisa menyerap sih, ini biasanya terhubung kaitannya dengan jumlah tokoh di dalam dongeng dan kerumitan plotnya gitu. Jadi kayak misalnya ada dongeng kelinci dan kura-kura yang lomba lari. Itu kan sangat sederhana ya, anak bisa cepat ngebayangin, oh ini ada kelinci, ada kura-kura lagi lomba lari. Itu tuh bukan hal yang terlalu rumit gitu. Nah itu tuh jumlah karakternya pun juga hanya 2. Jadi anak yang kecil pun gitu dia bisa nggak terlalu rumit membayangkannya gitu. Nah nanti semakin bertambahnya usia atau semakin kita ngelihat kayaknya anak kita udah bisa nih dikasih yang rumit-rumit gitu. Nah mungkin bisa naik ke lebih ke dongeng-dongeng yang lebih rumit, yang lebih membutuhkan pemahaman atau konsentrasi yang lebih. Nah ini berhubungan juga dengan rentang atensi. Pastinya kalau kita lagi bacain buku itu hubungannya sama jumlah teks di buku itu dan juga durasinya. Nah kalau rentang atensi ini sebetulnya ya pasti ada pengaruh usia juga, tapi kadang-kadang ada pengaruh gaya hidup juga sih. Jadi kalau misalnya anaknya terbiasa main gadget gitu ya, ada kemungkinan dia lebih cepat bosan walaupun mungkin usianya udah lebih dewasa gitu. Nah jadi ini memang dari orang tua harus adjust kalau misalnya dia dibacain dongeng yang aduh ini kayaknya dongengnya 10 menit gitu ya, kok kayaknya udah 5 menit kok belum masalah-masalah gitu, belum masuk masalah. Anak udah kelihatan bosan, nah berarti mungkin kita perlu turunin jadi yang lebih nggak terlalu rumit, nggak terlalu lama gitu. Jadi karena dia atensinya pendek, cari dongeng yang pendek, cepet perkenalannya, jedeng langsung masalah, terus penyelesaian. Tapi nanti itu bisa pelan-pelan meningkat sih gitu. Nah, lalu soal memilih dongeng, menurutku penting banget bagi kita orang tua untuk memilih dongeng yang sesuai dengan value di keluarga gitu ya kan, karena value di keluarga ini beda-beda. Bisa jadi ada keluarga yang lebih konservatif, ada keluarga yang lebih progresif gitu ya. Jadi dipilih dan dipilah aja gitu. Kalau misalnya ngebacain buku, mungkin sebelum dibacain kita baca dulu sendiri gitu ya. Kalau misalnya mau ngedengerin dongeng di podcast gitu ya, mungkin kita dengerin dulu ini kira-kira tentang apa gitu. Nah lalu menurut saya penting untuk, karena dongeng ini kan orang suka kadang-kadang fairy tale gitu ya, jadi tiba-tiba ada keajaiban. Nah sebetulnya nggak apa-apa ada keajaiban, tapi penting karena kita memang tadi mau meningkatkan rasa empati, meningkatkan karakter gitu ya, memberikan mengajarkan value-value baik. Sebetulnya bagus kalau kita mencari dongeng yang memang
kelihatan si karakter atau si tokoh ini tuh berusaha untuk memecahkan masalahnya. Jadi bukan nanti masalah tuh tahu-tahu datang karena ada keajaiban gitu. Nah, mungkin itu bisa lebih baik untuk anak ketika kelihatan karakter ini tuh melakukan sesuatu, berusaha mencari solusi untuk masalahnya. Begitu. Nah, ini ada referensi, ini lebih ke membacakan nyaring, tapi untuk dongeng bisa juga sih. Oke, segitu. Terima kasih banyak.